Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Raisya Ramadhani Maji dari Teknik Komputer A25. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai SAP1, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan SAP1? Jadi, SAP1 atau yang biasa dikatakan sebagai Simple as Possible One adalah model komputer 8-bit paling dasar yang dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer bagi pemula. Di sini bisa kita lihat sebagai gambaran dari SAP1. SAP1 itu memiliki beberapa komponen-komponen utama. Yang pertama yaitu program counter atau yang bisa disingkat sebagai PC. Program counter ini bertujuan untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu Memory Address Register atau yang bisa disingkat sebagai MAR. MAR ini bertujuan untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Yang ketiga yaitu RAM 16x8 bit. RAM 16x8 bit ini sebagai tempat menyimpan instruksi program dan data. Yang keempat yaitu register instruksi atau instruction register atau yang bisa disingkat sebagai IR. Register instruksi ini merupakan tempat penyimpanan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Yang kelima yaitu akumulator A. Akumulator A ini bertujuan sebagai tempat menyimpan hasil sementara dari operasi ALU atau operasi aritmatika. Yang keenam yaitu penjumlah dan pengurang atau inilah sebagai operasi ALU itu. Nah, operasi ALU ini yang melakukan operasi aritmatika. Yang ketujuh yaitu register B atau tempat penyimpanan data kedua dari operasi ALU. Yang kedelapan yaitu register keluaran. Register keluaran ini sebagai tempat menyimpan hasil akhir yang akan ditampilkan. Yang kesembilan atau komponen terakhir ini adalah control unit atau pengendali pengurut. Nah, pengendali pengurut ini adalah tempat untuk mengatur dan mengontrol semua komponen agar bekerja sesuai urutan instruksi. Kalau teman-teman memperhatikan pada gambar, di sini juga terdapat satu garis lurus yang berlambangkan W atau yang bersimbol W ini. Nah, ini merupakan busway atau jalur komunikasi pusat yang menghubungkan semua komponen. Jadi, semua instruksi yang dikirim melalui komponen akan lewati jalur komunikasi ini terlebih dahulu. Jadi, jalur ini merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen. Jadi, segala instruksi untuk menyampai ke komponen lain itu dia harus melewati jalur busway dulu. Pada SAP1 juga dia memiliki siklus instruksi yang dimana siklus instruksi ini adalah proses yang dilakukan CPU untuk menjalankan satu instruksi program. Setiap instruksi tidak langsung dijalankan sekaligus, tetapi dibagi menjadi beberapa langkah kecil supaya semua komponen CPU bisa bekerja secara teratur. Siklus instruksi ini juga memiliki dua tahapan, yaitu siklus fetch dan execute. Masing-masing tahap ditandai dengan T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Langkah-langkah ini disebut sebagai timing step atau langkah waktu. Jadi T1 sampai T6 itu adalah urutan timing clock yang mengatur langkah kerja CPU saat menjalankan instruksi. Untuk T1 sampai T2 itu digunakan untuk fetch instruction, sedangkan T3 sampai T6 itu digunakan untuk execute instruction seperti mengambil data, memprosesnya di ALU, dan mengeluarkan hasilnya ke output. Oke, jadi mari kita lihat langkah kerja dari T1 sampai T6. Yang pertama yaitu T1. T1 ini bertugas mengirim alamat dari program counter ke memori. Jadi isi dari program counter atau PC dikirim ke Memory Address Register atau MAR. Lanjut pada T2. T2 ini bertugas mengambil instruksi dari memori. Jadi memori mengirim isi alamat tersebut ke instruction register. Yang ketiga yaitu menyiapkan alamat operan atau T3. Nah, T3 ini bagian alamat dari instruction register yang akan dikirim ke MAR. T4 yaitu mengambil data dari memori. Data dari RAM yang alamatnya ada di MAR akan dikirim ke register tertentu. Biasanya A atau B tergantung instruksi. T5 yaitu operasi ALU. Nah, pada T5 ini biasanya terjadi operasi aritmatika atau logika menggunakan ALU. Yang terakhir yaitu T6. T6 ini bertugas untuk menyimpan atau menampilkan hasil. Jadi, pada T6 hasil operasinya biasanya disimpan ke register tertentu atau dikirim ke output register. Siklus diatur oleh pencacah yang disebut ring counter untuk mengeluarkan nilai T.
Jadi bagaimana tahapan siklus fetch dan siklus execute ini? Jadi untuk siklus fetch sendiri itu dilakukan pengambilan instruksi dari memori dan diletakkan di dalam register instruksi. Atau di tahap ini itu komputer akan mengambil instruksi dari memori. Nah kalau untuk siklus execute gimana? Siklus execute itu akan menjalankan instruksi yang sudah diambil dari fetch. Tahap ini CPU mulai membaca opcode atau kode operasi, menentukan operasi dan memproses data. Jadi di tahap ini komputer akan menjalankan instruksi yang sudah diambil dari fetch tadi. Pada siklus execute juga itu dia memiliki kode operasi agar komputer itu dapat menjalankan instruksinya. Jadi berikut tampilan dari kode operasi tersebut terdiri dari LDA, ADD, sub, out, dan HLT. Nah, mari kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu LDA atau Load Accumulator. Load akumulator, yaitu untuk mengambil data dari memori ke akumulator. Yang kedua yaitu ADD. ADD atau add menjumlahkan data dengan isi akumulator. Nah, yang ketiga yaitu sub atau subtract, yaitu untuk mengurangi data dari akumulator. Yang keempat yaitu out atau output, ini akan mengirim isi akumulator ke output register. Dan yang terakhir yaitu HLT atau halt untuk menghentikan program. Jadi gunanya kode operasi ini untuk apa? Kode operasi ini digunakan ketika kita menjalankan sebuah instruksi itu, dia akan melalui tahapan-tahapan dari kode operasi ini. Yang pertama kita akan melalui tahapan LDA terlebih dahulu, terus kemudian kita akan melalui tahapan ADD hingga kita akan sampai kepada HLT untuk menghentikan programnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan simulasi dari rangkaian SAP1. Nah, ini merupakan rangkaian SAP1 yang saya terapkan pada aplikasi Logisim. Di sini dapat kita lihat bahwa SAP1 itu memiliki beberapa komponen utama seperti program counter, RAM, MAR, dan lain semacamnya. Kita langsung saja masuk ke dalam tahapan bagaimana cara kerja dari SAP1 ini. Pertama-tama, kita perlu mengisi nilai pada RAM terlebih dahulu. Ini merupakan RAM dengan format heksadesimal yang dimana ini terhitung sebagai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan jika sudah mentok di angka 9 ini, dia langsung melanjutkan ini sebagai A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Ini merupakan RAM dari heksadesimal, dari format heksadesimal. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya kita sudah membahas mengenai opcode atau kode operasi. Kode operasi itu tersendiri terdiri dari LDA, ADD, out, HLT. Pada baris pertama dan kolom pertama ini sebagai LDA-nya, dan yang ini akan menjadi sebagai ADD-nya, ini sebagai output, dan yang ini sebagai HLT. Ini saya akan isi sebagai nilainya tuh 04. Dan untuk ADD-nya saya isi sebagai 1D. Untuk out-nya di sini kita harus isi sebagai E0 dan F0 karena ini nanti akan menjadi penentu jika perulangan pada rangkaian sudah selesai, maka dia akan langsung berhenti pada bagian sini. Ini sebagai contoh pengisian nilai pada RAM. Selanjutnya, ketika kita sudah mengisi nilai pada RAM ini, kita langsung saja masuk ke dalam alur kinerja pertama. Instruksi pertama ini, program counter akan memulainya dengan 000. Maka dari itu, program counter yang ada di sini akan memberikan alamat kemar itu angka 0. Jadi, program counter akan mengirim 0 kepada MAR terlebih dahulu.
ini ketika kita pencet, program counter akan masuk ke Webaster terlebih dahulu, terus ketika kita pencet lagi, dia baru akan masuk ke dalam MAR. Nah, setelah nilai tersebut masuk ke dalam MAR, baru RAM akan membaca nilai dari MAR tersebut. Jadi, RAM otomatis akan menunjuk alamat apa yang telah diberikan oleh program counter ke MAR tadi. Program counter memberikan alamat 0 kepada MAR, maka RAM akan membaca alamat tersebut dan langsung menunjuk kepada kolom dan baris ini. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ini akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Maka dari itu, jika 0, dia langsung otomatis akan membaca atau akan menunjuk alamat di sini. 0 ini berarti 04. 0 ini berisikan 04, maka nilai dari LDA itu adalah 04. Selanjutnya, ketika RAM sudah membaca dari MAR, RAM tersebut akan mengirimkan kembali ke dalam register instruksi. Dia akan masuk ke dalam busway terlebih dahulu, lalu register instruksi akan membaca nilai dari RAM tadi. Seperti ini. Register instruksi otomatis akan mengambil nilai dari RAM tadi. Dia akan langsung membaca 4 di sini. Itu, register instruksi akan kembali memberikan nilai ke dalam MAR. Dia akan otomatis memberikan nilai yang 4 tadi ke MAR terlebih dahulu, terus RAM akan membaca nilai dari MAR tadi. Karena tadi register instruksi memberikan nilai kepada MAR itu 4, maka RAM langsung menunjukkan alamat 4. RAM langsung menunjukkan alamat 4 dari MAR tersebut. Maka dari itu, 4 bagian sini dia akan langsung membaca angka 9 di bagian sini. Setelah RAM menemukan nilainya atau menunjukkan nilainya, RAM akan memberikan nilai tersebut ke dalam akumulator. Jadi ketika kita pencet, maka dari itu nilai angka 9 tadi otomatis akan masuk ke dalam akumulator. Di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai dari RAM tadi langsung otomatis terkirimkan ke dalam akumulator. Jadi dia langsung menyimpan angka 9 di sini. Dan selesai, ini untuk tahap instruksi pertama karena dia dimulai dari 00, maka selesainya ketika sudah masuk ke dalam akumulator. Sekarang pada posisi ini program counter akan otomatis menambahkan satu instruksinya, maka dari itu dia akan melakukan instruksi kedua, yaitu ketika dia akan mengirimkan ke dalam MAR itu sebagai nilai 1. Jika kita sudah menyalakan ini, program counter mengirimkan instruksi kepada MAR sebagai nilai 1. Di sini bisa kita lihat, tadi itu untuk yang instruksi pertama dia terisi 000, kalau yang instruksi kedua ini dia langsung terisi angka 1, karena program counter melakukan instruksi kedua. Setelah MAR dikirimkan ini, maka otomatis RAM akan membaca kembali nilai dari MAR tersebut. Sama seperti tahap di awal, RAM akan mengirimkan ke register instruksi. Jika kita pencet, maka nilai 1D ini akan otomatis langsung terkirim ke dalam register instruksi. Setelah dikirimnya di register instruksi, dia otomatis akan mengirim kembali ke dalam MAR. Dan nilai yang tadi ditunjuknya itu akan langsung kembali dibaca oleh RAM. Setelah RAM menerima dari MAR itu, dia akan mengirimkan nilai tersebut ke dalam akumulator kembali. Nah, nilai-nilai dari instruksi pertama dan instruksi kedua itu akan otomatis dia tersimpan di sini. Kemudian dia akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bagian sini.
Nah, sesuai yang tadi kita lakukan, bahwasanya untuk instruksi pertama itu bernilai 9 dan untuk instruksi kedua itu bernilai 2. Maka dari itu ketika dia masuk ke dalam penjumlahan ini, dia akan otomatis mengeluarkan nilai pertama dan instruksi kedua itu akan langsung ditambahkan oleh penjumlahan dan pengurangan, dan dia langsung akan menyimpan nilainya di sini. Lalu dia akan langsung mengirim nilai tersebut. Dia akan terus melakukan perulangan. Rangkaian itu akan terus melakukan perulangan sampai pada akhirnya dia akan mencapai pada bagian output dan akan mencapai pada bagian HLT atau program akan selesai dijalankan. Nah, untuk pada bagian ini dulu dia akan ini kan bagian output nih. Dia akan mengeluarkan dulu ke dalam ini peraga biner, dia langsung menampilkan ini huruf B. Kenapa huruf B? Karena tadi sesuai yang saya bilang dia kan dia termasuk ke dalam format heksadesimal yang dimana ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan ini 9, 10, 11. Nah, karena dia heksadesimal, maka dari itu ini terbaca sebagai A dan ini terbaca sebagai B. Jadi, di sini dia langsung terbaca sebagai huruf B di sini. Karena angka atau outputnya itu merupakan angka 11. Selanjutnya setelah diklik lagi, dia akan terus melakukan perulangan sampai akhirnya dia selesai pada HLT atau pada F0 ini. F0 ini bertanda bahwa program sudah selesai berjalan dan sudah tidak akan dijalankan kembali atau program sudah berhenti. Jadi di sini sudah tidak bisa membaca nilai apapun lagi.